nama saya Tiara Nailil Febrianti, NIM 21021111000031. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat yang memiliki potensi di daerah tempat saya tinggal, yaitu Masjid Muhammad Syaikhono Khalil. Syaikhono Khalil atau Syekh Khalil adalah seorang ulama karismatik dari Pulau Madura yang memiliki ratusan murid, di antaranya ulama-ulama Nahdlatul Ulama di Jawa dan Madura. Saat ini tepat di lokasi pemakaman beliau terdapat satu masjid indah yang dibangun sebagai penghormatan kepada sang ulama dan diberi nama Masjid Syaikhono Muhammad Khalil. Masjid yang tak pernah sepi dari peziarah ini awalnya adalah sebuah pesantren yang dilengkapi musola berukuran 8x10 meter. Namun, karena kebutuhan akan sarana peribadahan yang memadai untuk masyarakat sekitar dan ramainya peziarah, maka pada tahun 2006 dibangunlah masjid yang lebih besar dan representatif. Selain itu, ada juga makam-makam lain yang terpisah yang kabarnya adalah makam dari anggota keluarga keraton. Beranjak ke arah barat daya sekitar 500 meteran, ada makam lain yaitu makam Waliullah yang di sampingnya terdapat sumur tua. Tempat ini bisa berpotensi menjadi tempat wisata dan juga berpotensi menunjang keekonomian daerah Bangkalan menjadi yang lebih baik dan membuat nama Bangkalan lebih dikenal di manca-mancanegara. Selain makam Syaikhono Khalil, tempat pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Madura yang ada di sekitar masjid ini pun cukup menarik para masyarakat di luar Madura untuk berkunjung ke makam Syaikhono Khalil ini. Dan juga alasan tempat ini ramai pengunjung adalah karena tempat ini memiliki sejarah yang cukup berkesan untuk sebagian masyarakat Indonesia, terutama masyarakat beragama Islam. Halo guys, sekarang kita sudah sampai di Monumen Tugu Samin, tepatnya di Dusun Jepang, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Jika dilihat dari dekat, inilah gambarannya dari Tugu Samin. Sini ada tulisan Suro Sentiko Samin, Erkohar atau Samin Anom. Kemudian, jika dilihat dari sini, tugu ini diresmikan pada bulan Agustus dan diresmikan oleh Bupati Bojonegoro, Dr. Haja Ana Muawana. Dari sini kita akan beranjak ke sisi kirinya tugu. Ayo, di sini terdapat tulisan pitutur luhur, laku jujur, sabar drokal lan nrimo, ojo dengki, srai, dawen kemarin, pek pinek barenge liyan. Ojo bedakne sapodo padaning urip. Kabeh iku sedulurane dhewe. Ojo waton omong sing nganggo waton. Bisa rasa rumangsa. Sedulur sikap samin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Selvi Ronia Sari, biasa dipanggil Selvi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Trunajaya Madura. Di sini aku akan mengajak kalian semua untuk melihat salah satu situs budaya yang ada di daerah Sidoarjo. Candi Darmo merupakan sebuah situs dari masa klasik Hindu-Buddha yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Situs ini memiliki beberapa peninggalan purbakala seperti bangunan candi, serta beberapa benda seperti patahan relief dan blok-blok batu.
Batas utara pada candi ini berbatasan dengan sebuah musola. Bagian barat, selatan, dan timur berbatasan dengan permukiman warga. Di utara Candi Darmo terletak daerah Terwung yang tercatat dalam prasasti Canggu dan beberapa catatan lain sebagai salah satu pelabuhan dan penyeberangan di Bengawan Brantas. Candi Darmo terletak di Dusun Santren, Desa Candinegoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Pertanyaannya saya mulai ya Pak ya. Ya, Boleh saya tahu Pak kapan candi ini ditemukan? kalau candi ini deh ya, melainkan tidak ditemukan, melainkan udah berdiri. Kalau masa berdirinya Gapura Darmo ini adalah pada abad ke-14. Kalau dilihat dari struktur model bangunan Gapura ini ada diperkirakan yaitu 1353 Masehi pada masa era kepemimpinan Raja Hayam Wuruk. Dari mana awal mula Bapak menemukan candi ini? Kalau candi ini nggak ditemukan deh, nggak ditemukan, melainkan udah berdiri gitu loh. Sudah ada pada era-era tahun segitu sudah ada. Jadi posisinya nggak ditemukan, melainkan sudah ada, sudah lengkap. Dulunya udah berupa gini langsung ya Pak ya? Enggak, dulunya kondisinya hancur. Tapi sekarang udah pemugaran. Yaitu pemugaran dimulai tahun 2014 sampai tahun 2020 akhir. Peninggalan dari kerajaan. Peninggalan dari masa kerajaan Mojopahit. Raja siapa tadi Pak? Pada masa Raja Hayam Wuruk, kalau 1353 itu. Mengapa dinamakan Candi Darmo Pak? Kalau dari segi nama Candi Darmo itu kata-kata dari Dharma atau juga bisa dinamai dengan Bakti. Mungkin dulu daerah sini itu adalah wilayah kekadipatanan, yaitu pada masa Kadipaten Adipati Terung. Mungkin saking abdinya Adipati Terung, maka untuk susunan Gapura Darmo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Awaliyah, NIM 2102111000037. Di sini saya akan mengenalkan potensi pariwisata dari Surabaya. Di sini saya akan mengambil salah satu pariwisata dari Surabaya, yaitu Sunan Ampel Surabaya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai Sunan Ampel Surabaya. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, putra Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi, yang dimakamkan di Palang, Tuban, Jawa Timur. Syed Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Syed Husain Jamaluddin Al-Akbar. Sunan Ampel juga cucu dari Sultan Campah dan keponakan Dewi Dawarawati, istri Brawijaya V. Lahir di Campah, Kamboja sekitar 1401. Dalam catatan kronik Tiongkok dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Swiho, cucu dari Haji Bong Takkeng, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Tionghoa Campah oleh Sampobo. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Moh Limo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel menekankan prinsip Moh Limo dalam dakwahnya sebagai berikut. Yang pertama, moh main, tidak berjudi; moh ngombe, tidak mabuk; moh maling, tidak mencuri; moh madat, tidak menghisap candu; moh madon, tidak berzina. Makam Sunan Ampel berada tepat di barat masjid. Keunikan dari Masjid Sunan Ampel terletak pada 16 tiang sebagai penyangganya, yang terbuat dari kayu jati yang berukuran sekitar 17 meter tanpa adanya sambungan. Tiang penyangga tersebut hingga saat ini masih tetap kokoh berdiri sebagai penyangga Masjid Sunan Ampel, padahal umur kayu penyangga tersebut sudah hampir 600 tahun. Pada tiang penyangga terdapat sebuah ukiran-ukiran kuno peninggalan dari zaman Majapahit yang mempunyai makna keesaan Tuhan. Masjid Sunan Ampel ini memiliki 48 pintu yang masih asli dengan diameter 1,30 meter dan juga tinggi sekitar 2 meter. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, NIM
14, Purnojoyo, Madura. Di sini saya akan melakukan berkaitan tentang potensi positif dari wilayah domisili di makam Siti Fatimah binti Maimun. Langsung saja saya mau bertanya, Bu. Iya. Pertanyaan pertama, Siti Fatimah asal usulnya itu dari keluarga mana? Ya, Siti Fatimah asal usulnya dari keluarga dari Kedah Malaka, Malaysia. Dia meninggal pada umur berapa? Ia meninggal pada umur 18 tahun. Terkena sakit apa? Kena penyakit taun. Tahun itu seperti apa? Seperti corona ini. Mutabek, corona itu. Mengapa Siti Fatimah berdakwah di desa ya? Karena atas kengkek suruhan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Karena di desa sini banyak yang agama Buddha Hindu. Untuk Siti Fatimah, apakah sudah menikah? Belum menikahnya Siti Fatimah. Apakah di sini ada penemuan kayak seperti batu-batu atau patung? Enggak pernah. Untuk perjalanan Siti Fatimah, apakah ada hambatan? Apa? Perjalanannya? Enggak ada hambatan apa-apa, jalan lancar. Terus penemuan prasasti dicari di mana? Sekarang saya letakkan di Museum Giri sama Trawulan. Yuk. Perjalanan dakwanya bagaimana? Perjalanan dakwanya aman, tapi Nyai Siti Fatimah nyarno dakwah nyarno agama Islam konten mriki masih sulit karena banyak pengikut Raja Brawijaya. Dengan Siti Fatimah banyak Raja Brawijaya, jadi sulit, hambatannya itu sih sulit. Kalau perjalanannya lancar, hambatannya ya nggak ada, cuma itu loh, yang agama Islam itu kan rombongan Siti Fatimah, terus yang banyak itu rombongan Raja Brawijaya itu. Jadi semua orang masih nyembah itu. Ini merupakan tempat awal masuk makam Siti Fatimah di Dimana. Terus kamu tahu banjir? Ini merupakan tempat dari makam Siti Fatimah binti Maimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Husna dengan NIM 2102111000025 dari kelas manajemen A. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal wisata religi yang ada di Gresik. Stay tune ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah berada di situs kerajaan Giri Kedaton yang berada di kota Gresik, Jawa Timur. Yuk simak video aku selanjutnya. Giri Kedaton adalah sebuah kerajaan agama Islam di daerah Gresik, Jawa Timur, sekitar abad ke-15 sampai 17. Kerajaan ini pernah berjaya sebagai pusat agama Islam yang pengaruhnya bahkan sampai menyebar ke daerah Maluku. Giri Kedaton didirikan oleh Raden Paku, seorang anggota Wali Songo tahun 1487. Suatu ketika dikisahkan Raden Paku pergi menemui ayahnya yang menjadi ulama di Spasai, bernama Maulana Ishaq. Ayahnya itu menyuruhnya untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Raden Paku menemukan tanah yang mirip dengan tempat tinggal ayahnya. Tanah tersebut terletak di Bukit Giri atau sekarang masuk Kecamatan Kebomas, Gresik. Di atas bukit itu didirikan sebuah pesantren bernama Giri Kedaton. Raden Paku sebagai pemimpin bergelar Prabu Satmata atau Sunan Giri.
Tipe bangunan di situs Giri Kedaton ini adalah bangunan teras berundak. Bangunan teras berundak adalah bangunan berdena bersegi 4, tersusun berundak-undak, semakin ke atas semakin mengecil, dan di puncaknya biasanya diletakkan batu menhir. Bentuk bangunan ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah, khususnya zaman Megalitik. Di sekitar situs kerajaan Giri Kedaton banyak sekali penjual yang menjual makanan khas dari kota Gresik. Salah satunya adalah peda. Penasaran? Jadi sekarang ikutin perjalanan aku selanjutnya ya. Saya sekarang sudah berada di pusat penjualan oleh-oleh makanan khas Gresik. Yuk, ikutin terus ya. Di sini tidak hanya dijual makanan, tapi baju-baju, tas-tas juga dijual di tempat penjualan oleh-oleh ini. Tapi di sini saya sudah menemukan penjualan pudak, dan saya mau membeli 1 bungkus pudak buat oleh-oleh di rumah. Sekian perjalanan aku dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Iza dari kelas manajemen A dengan NIM 21046. Di sini saya akan memperkenalkan situs religi di daerah kota saya Gresik, yaitu makam Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah satu wali Allah di antara para wali songo. Beliau adalah pejuang dari penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri merupakan ulama yang terkenal dan negarawan yang cukup berperan di awal kerajaan Islam Demak. Juga masih keturunan ke-23 dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan salah satu wali songo yang berada di kota Gresik. Kondisi makam Sunan Giri secara sekilas masih mempunyai ciri khas dengan motif arkeologi peninggalan pada masa awal agama Islam. Wisata ziarah makam Sunan Giri mempunyai potensi alam yang sangat menarik serta kontur-kontur alam yang unik. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan jublek-jublek suweng, serta beberapa gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pujung. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam, seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Cara dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Di sekitar Sunan Giri juga ada pasar oleh-oleh. Jadi buat kalian yang ingin membeli oleh-oleh atau makanan khas yang ada di Giri, bisa banget beli di pasar oleh-oleh ini. Tempat ini juga digunakan untuk melakukan tradisi rutin orang Gresik, yaitu tradisi malam selawe. Saat malam selawe di Giri, banyak sekali orang-orang yang berjualan dan orang-orang yang berkunjung di sini. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506. Karena pengabdian masyarakat kepada Sunan Giri, dibuatlah situs religi ini yang banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Syafila dengan nomor NIM 21021110048. Nah, di sini saya akan memberikan wawasan potensi yang ada di Kota Mojokerto, yaitu salah satunya Candi Prambanan. Satunya adalah Candi Brahu. Candi Brahu ini terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Brahu merupakan candi peninggalan Buddha yang diperkirakan berusia lebih tua dibandingkan Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang dulunya pernah berjaya, bahkan luas wilayahnya mencakup Singapura, Malaysia,
sebagian Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Candi Brahu sendiri terletak di Trowulan, di mana dipercaya sebagai ibu kota kerajaan Majapahit pada masa lalu. Tempatnya di Tukuh Jambu Mete. Untuk sejarah Candi Brahu. Candi ini didirikan oleh Empu Sendok, di mana Empu Sendok merupakan seorang raja dari sejarah kerajaan Mataram kuno, dan diperkirakan Candi Brahu ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Hal ini disimpulkan dari sebuah prasasti yang ditemukan 45 meter dari sebelah barat dari Candi Brahu, di mana dalam prasasti lembaga atasan di situ disebutkan kata Brahu yang merupakan bangunan suci yang digunakan sebagai acara keagamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.